warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat video tentang mewawancarai dari SMP Negeri 3 Surabaya. Nama Ibu? Baik Bu, pertanyaan pertama Bu, yang di profil di depan pertama, apakah di depan sekolah ini masih aktif? Yang kedua Bu, sejak kapan untuk depan ini berjalan? Sebenarnya udah sejak lama, sejak sekolah ini didirikan 1985. Tahun setelah itu sudah aktif di tempat bukanya, tapi ada waktu tertentu gitu, nah sempat vakum gitu kan, kemudian kembali lagi aktif kembali dari 2019 ke sini aktif. Lanjut Bu, yang ketiga Bu, berapa jumlah anggota pemuda yang kita ambil? Yang aktif saat ini yang ikut latihan baru ya, sudah 90 orang dari 382 orang atau orang. Yang 60 orang itu berapa laki-laki? Ada 2000, kemudian sekitar 16 yang laki-lakinya itu Selanjutnya Bu, bagaimana struktur organisasi untuk depan sekolah ini? struktur organisasi biasanya mungkin yang dari kita nasional kan di sekolah. Kalau kita di sekolah dari Kamabibus kita ke kepala sekolah kan, kemudian ke pembinanya saya, kemudian ada lagi yang laki-lakinya mamanya bintanya ya, kemudian dibantu dengan beberapa orang guru, kemudian ada juga pelatih kita bisa bantuan dari pelatih dari lingkungan, ada dari kepolisian juga, kemudian siswa dari Kamabibus, pembina, pelatih, dan semuanya. Selanjutnya Bu, apa saja tingkatan pemuda yang ada Bu? Dagang, menengah, Di sini mendalam aja. dalam jauh. Saya SMP kan. Lanjut Bu, dengan pertanyaan kita pemuda ya Bu. Nah, pertama, berapa seri kegiatan yang pemuda lakukan? Kalau yang kegiatannya normal ya, nggak ada kegiatan lomba, kita biasanya 1 kali seminggu. Ya, tapi kalau ada lomba atau ada agenda yang besar, biasanya kita nyanyi kadang 2 kali atau 3 kali dalam bulan. Selanjutnya Bu, apa saja kegiatan yang harus dilakukan Bu? Kegiatan yang bisa dilakukan, latihan upacara pembukaan, kemudian latihan agenda minggu itu materinya sesuai dengan jadwalnya. Ada yang PBB, ada pioneering gitu kan, ada saji, punya tekram yang lainnya gitu. Kemudian lagi cara penutupan. Selalu seperti ini. Apakah dia akan mengacu pada SKU dan SKU? Iya, ngacu dengan SKU dan SKK. Bisa dilihat itu setiap kali paling kurang yang untuk SKU adik-adik itu pelantikannya 2 kali dalam 1 semester. Ya. Kalau SKK itu tergantung apa latihan aja gitu kan. Kemudian PKPS kita lihat perkembangannya dalam latihan setiap hari dalam keterampilannya sehari-hari, sudah menjiwai SKK yang disediakan itu kita kasih contoh. Selanjutnya Bu, bagaimana metode pembinaan yang digunakan? Misalnya untuk permainan, latihan keterampilan dan lain-lain. Apanya itu latihan, permainan juga, kombinasi ya, dia praktek juga, tekramnya juga, teknik pembukaannya juga, kombinasi. Selanjutnya Bu, apakah ada kegiatan perkemahan atau lomba yang diikuti? Lomba ada kita ikuti, itu ada tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah, tapi akhir yang kemarin itu, sebelumnya sih kita sering ikut prestasi, gitu. Tapi cuma yang terakhir kemarin itu di tingkat kabupaten
tidak mendampingi anak-anak itu ketika latihan, adik-adik itu ketika latihan sebelum lomba dimulai gitu. Karena istilahnya mereka itu ada kemauan untuk lomba, tetapi cuman kitanya yang tidak punya kesempatan untuk mendampingi, dia latihan secara mandiri gitu. Nah, tanpa ada pelatih juga gitu. kita lekat aja dan adik-adik itu pasti bisa apresiasi kalau menurut saya gitu kan. Nah, kemauannya tinggi sih, saya di lomba gitu. Nah, sibuk ya Bu? Iya, karena saya sibuk juga, kemudian pelatih pembinanya satu lagi juga tidak punya kesempatan gitu kan. Kemudian kami ada apa namanya, adik-adik yang udah tamat dari sini sekolah di SMA, dia mau bantu gitu. Nah, jadi adik-adik itu yang bantu gitu, membantu adik-adiknya yang di sini gitu kan. Nah, dia yang bantu untuk latihan mungkin gitu kan. Selanjutnya Bu, tentang pengenalan Bu. Yang pertama, apakah sekolah memiliki fasilitas mendukung kegiatan pramuka? Alhamdulillah, dari 2019 sampai ke sini kita nyicil tiap tahunnya untuk membeli peralatan. Alhamdulillah hari ini ada tongkatnya, ada tendanya, dan segala perizinan yang dibutuhkan ada. Jadi sarana yang tersedia, tenda, tongkat, tali, ada pancangnya juga ada kemarin mana orang kayu kan kita besi malah gitu. Sarana penanya sudah cukup ya Bu? Sedang cukup terpal juga banyak ada di belakang. Pertanyaan tentang apa Bu? Peran pembina dan dukungan sekolah Bu. Yang pertama, bagaimana peran pembina dalam kegiatan pramuka? Bagaimana peran pembina dalam kegiatan pramuka? Peran kami sebagai pembina di dalam kegiatan pramuka, kami mendampingi adik-adik itu dalam setiap kali latihan, kemudian mendengarkan apa namanya aspirasi mereka apa maunya gitu kan. Kemudian kita tetap mengarahkan adik-adik itu sesuai dengan program. Dan kerjasama juga dengan pelatih. Yang kedua Bu, apakah pihak sekolah memberi dukungan terhadap kegiatan pramuka? Alhamdulillah kita termasuk juga dari yang perempuan yang Lanjut Bu, tentang pertanyaan kendala dan tantangannya Bu. Yang pertama, apa kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pramuka? kendalanya itu apa namanya, dari sebanyak itu siswa kita gitu kan. Siswa kita kan ada 380 sekian gitu kan. Nah, sementaranya hanya yang ikut hanya 60 orang gitu. Kendala kan sebaiknya semuanya ikut atau satu tingkatnya paling kurang gitu kan, atau tingkatnya paling kurang. Makanya itu di samping mungkin barangkali kendalanya pertama dukungan orang tua. Nah, terkadang kegiatan ini kurang. Kemudian faktor-faktor lain boleh jadi gitu. Ya kalau faktor lain itu kalau misalnya dukungan dari orang tua kuat, barangkali bisa jadi ya bisa saja terjadi dan anak itu latihan. Nah, kemudian kami mengatasi sekolah siapa yang mau saja gitu. Tidak pun kami memaksakan saja siapa yang mau. Selanjutnya Bu, bagaimana cara menyelesaikan dalam tersebut? Ya kalau untuk sekarang kami ya apa ya, cuma memotivasi mereka yang mau saja gitu. Kalau mereka yang tidak mau, ya udah gitu, nggak usah dipaksain gitu kan. Tapi cuman kita mencoba untuk kasih pemahaman kepada orang tua, mudah-mudahan di berikutnya ada berikutnya yang tambah gitu, adanya gitu. Kemudian kendala berikutnya ada juga nih, karena cuaca kita begini kan, nah hujan gitu kan, jadi karena adik-adik juga ada yang trauma gitu kan, jadi ketika hujan begini, nah ketika latihan mereka ada yang nggak datang, ada begini ya, jadi konsistensi kedatangan yang udah tempatnya 60 orang nih ya, jadi ada agak terganggu. Selanjutnya Bu, bagaimana minat siswa terhadap kegiatan pramuka saat ini? Minatnya kalau yang apa itu bagus, minatnya juga tinggi sih gitu. Ketika ada lomba mereka banyak yang ingin mau ikut ya. Lomba-lomba mau ikut. Kalau ketika ada lomba
apa manfaat kegiatan pramuka bagi siswa menurut Bapak Ibu? Ini kegiatan pramuka ini sangat bermanfaat menurut saya gitu untuk membangun karakter mental anak-anak di sekolah gitu kan. Terlihat aja gitu anak-anak yang biasa latihan pramuka dengan mental itu berbeda gitu, dan keterampilannya yang punya pun berbeda. Berbeda banget gitu. Lalu apa kegiatan pramuka berpengaruh terhadap karakter siswa? Iya, berpengaruh gitu. Kami selalu menanamkan ke adik-adik pramuka itu untuk bisa apa namanya taat dengan dasar dharma yang di setiap hari, setiap kita latihan diucapkannya. Jadi kita selalu mengarahkan karakternya ke mana. Lalu contoh perubahan positif apa yang kelihatan selalu? Oh, mentalnya menjadi terasa, berani, disiplin, apa ya, nggak mudah sendiri lah gitu kan. Dipakai itu bagus. Selanjutnya Bu, pertanyaan tentang harapan dan pengembangan Bu. Yang pertama, apa harapan terhadap pengembangan kegiatan pramuka ke depan? Saya berharap kegiatan pramuka khususnya di Lembang sendiri Kabupaten mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua yang kemarin yang mungkin orang-orangnya itu kurang mendukung karena beranggapan bahwa kegiatan pramuka itu tidak bermanfaat atau menganggap kegiatan pramuka itu hanya untuk anak laki-laki. Ada juga beberapa orang tua yang mengatakan seperti itu gitu. Saya berharap mudah-mudahan stigma yang seperti itu nggak ada lagi gitu. Sehingganya latihan pramuka yang ada di sini juga ini bisa dapat menghasilkan adik-adik yang punya terbaik. Apa saran untuk meningkatkan kualitas fisik ke depan? Untuk meningkatkan kualitas di depan mungkin dengan meningkatkan kemampuan adik-adiknya, pengetahuan maupun keterampilan, kemudian melihat mencari pelatih mungkin ya yang mempunyai yang paham di bidangnya. Kita kemarin itu mungkin ada juga sedikit ini ada orang pelatih kami itu dia ahli bagian pramuka tapi cuma keterampilannya barangkali agak ini gitu. Mungkin ada juga orang yang ahli dia keterampilannya tapi di pengetahuannya pengetahuan khusus kepramukaan kurang gitu kan. Nah, jadi kalau bisa mereka ini dikombinasi lah gitu. Nah, cukup sekian pertanyaan Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang elok